Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bertemu lagi dengan channel YouTube Ju Handy. Sebelum melanjutkan video ini, subscribe, like, dan komennya ditunggu ya. Saudara, sebanyak 53 orang dari berbagai daerah di Indonesia ini tertipu miliaran rupiah gara-gara berbisnis jual beli emas 24 karat oleh seorang yang diduga menipu yang berinisial NSUA, warga Bandung. Hal ini terungkap setelah uang yang mereka belanjakan untuk membeli emas-emas tersebut tidak kembali lagi alias raib bagaikan ditelan bumi. Melakukan konsolidasi persiapan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana penipuan yang jumlah korbannya 55 orang dengan total kerugian senilai kurang lebih 2,3 miliar. Ini modusnya terkait jual beli logam mulia. Nah, para korban ini berasal dari Jawa Barat, dari luar Jawa Barat, malahan ada dari luar Pulau Jawa sendiri. Rencananya setelah kita hari ini mematangkan materi, mengumpulkan bukti-bukti, baik itu bukti chat maupun bukti transfer yang sudah kami himpun, termasuk juga menyelesaikan administrasi terkait surat kuasa. Kemudian rencana kita sudah bulat dan matang, tentu kita akan melakukan upaya hukum. Terlapor ini menawarkan jual beli logam mulia antam dengan konsep PO, pre-order terlebih dahulu, dan harga yang di bawah harga antam secara resmi yang tertera dalam website nih. Nah, kemudian dibukalah bentuk PO di grup GS1, GS2. Nah, kebetulan hari ini yang bermasalah di hitungan GS8, 9, 10 dan GS spesial. GS itu apa, Bang? GS itu good sale. Good sale artinya ini lebih dari kata-kata dari kiasan-kiasan untuk menarik minat saja. Ini dia mengatasnamakan sebuah toko online karena kan modusnya melalui grup Telegram, salah satu aplikasi lah. Kita pikir bahwa si terlapor ini merupakan reseller antam yang resmi, ataupun dia bisa mempunyai privilege. Jadi dia mempunyai diskon apabila dia setiap belanjanya minimal kalau menurut informasi 35 kilo per transaksi, itu bisa disebut reseller dan mendapat potongan. Nah, saya pikir dia itu seperti itu. Nah, tetapi kemudian setelah beberapa kali transaksi terjadi, di transaksi yang ke-8, 9, 10 kita sudah melakukan seluruh pembayarannya dengan cara transfer ke rekening, yang pada akhirnya sampai dengan hari ini barangnya tidak kami terima dan uangnya pun tidak kembali. Sehingga upaya hukum pertama kali yang saya lakukan adalah melayangkan somasi kepada terlapor, tetapi sampai dengan saat ini tidak ada respon atau belum ada respon dari pihak terlapor. Oleh karenanya maka kita konsolidasi, kita persiapkan bukti-bukti, kita kumpulkan bukti-bukti transfer dan lain sebagainya untuk nanti kemudian dipergunakan oleh kita di pelaporan dugaan tindak pidana di para pembeli yang telah mentransfer sejumlah uang hingga puluhan juta sampai ratusan juta rupiah mempertanyakan kepada seller yang selama ini menjalin kerjasama dengan mereka. Namun janji tinggal janji. Janji reseller yang telah diberikan yang akan mengembalikan uang mereka nampaknya tidak pernah direalisasikan. Hal ini yang memicu para pembeli yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu
melakukan konsolidasi untuk membuat laporan kepada kepolisian atas tuduhan dugaan penipuan. Nah, itu yang kita rumuskan nanti kemudian dengan penyidik di Polda Jabar, karena ini karena transaksi perdagangan melalui elektronik. Tentu itu juga menjadi fokus bahasan kita hari ini. Pada prinsipnya dia bisa menerima kembali, refund, menerima kembali memang apa yang telah ia transfer atau apa yang telah ia bayarkan. Sesungguhnya seperti itu harapan dari klien-klien kami itu. Tetapi kemudian ketika tanggapannya seperti ini, karena kita somasi dan pada saat ini belum ada respon, belum ada tanggapan, tentu sebagai hak warga negara yang memiliki kedudukan sama di depan hukum, maka dengan terpaksa klien kami akan menggunakan haknya melalui pengaduan atau pelaporan dugaan tindak penipuan di Polda Jabar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan kuasa hukum dari para korban, Syam Yosef SHMH, yang mengatakan akan mendampingi para korban untuk melakukan laporan ke Polda Jabar. Sebenarnya, para korban dugaan penipuan ini berharap agar uang mereka cukup dikembalikan saja. Terlapor kemudian bisa bertanggung jawab, bisa segera mengembalikan, bisa segera membayar kembali, menyerahkan uang kembali milik klien kami. Itu saja sih harapan dari klien kami. Ya awalnya kita enggak merasa ya, karena memang ini jual beli, jadi intinya kita itu beli terus gitu. Kalau beli kan otomatis ada barangnya. Ya, sampai percaya sampai percaya seperti itu, karena memang di Facebook ataupun di Facebook kan ada itu semacam grup itu, terus gitu langsung masuk ke grup Telegram, ya itu di situ tuh jual emas di situ, terus gitu harganya juga murah, biar kita tertariknya di sana. Saya lumayan sekitar berapa ya, 251-an ya. Kejadiannya sih saya rasa masih baru, September ya seperti itu, seperti yang diupayakan seperti yang di grup itu. Cuman kan kita nggak ngerti di belakangnya itu dia itu seperti apa. Kita kan tahunya kan beli. Saya jauh di Surabaya. Saya menyempatkan diri untuk datang jauh-jauh karena menuntut ini. Si pelapor ini orang mana sih, Bu? Orang sini? Bandung ya. Awalnya juga saya tahunya Bandung. Ya, kami akan menempuh langkah hukum dan akan bagaimana caranya agar uang itu harus kembali, karena ini memang satu-satunya yang kita yang utama lah. Bu, menyesalnya Bu? Jelas menyesal. Harapannya biar masyarakat yang di luar sana yang belum agar tidak terjadi seperti kita lah. Belum terlanjur ya. Jika saja terduga pelaku penipuan tersebut mengembalikan uang kepada para korbannya, tentu saja akan disambut baik dan tidak perlu membuat laporan polisi. Namun jika melihat tidak adanya itikat baik dari terduga penipuan, maka mereka akan melakukan tindakan pelaporan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Johendi melaporkan.